Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Helmi Yuda. Saya adalah mahasiswa pendidikan teknik mesin Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini saya mau menjelaskan tentang proses pembentukan logam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materinya. Oke, proses pembentukan logam. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Dalam industri hardware seperti manufaktur logam, kata proses dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menghasilkan sebuah produk yang berasal dari bahan baku atau raw material. Sehingga proses manufaktur dapat diartikan sebagai proses untuk merubah bentuk material dari bentuk yang sederhana menjadi bentuk yang lebih kompleks, sehingga memiliki nilai tambah. Pada proses manufacturing, ada beberapa klasifikasi berdasarkan jenis perlakuannya. Di antaranya yaitu solidification, bulk deformation, sheet forming, dan particulate processing. Nah, yang pertama ada solidification atau pengecoran. Pengecoran ini digunakan untuk membentuk logam dalam kondisi panas sesuai dengan bentuk cetakan yang telah dibuat. Pada proses ini, bahan baku dipanaskan hingga meleleh, kemudian lelehan tersebut dituangkan ke dalam sebuah cetakan dan dibiarkan sampai membeku. Contoh benda yang dihasilkan melalui proses solidification ini yaitu velg dan blok mesin. Kemudian ada bulk deformation. Yang kedua, bulk deformation ini adalah proses untuk mengubah bentuk benda kerja yang tadinya billet, bar atau section diubah menjadi benda sesuai dengan kebutuhannya. Pemberian istilah bulk ini dipakai karena perbandingan luas permukaan bidang kerja dengan volume relatif kecil. Dalam proses ini juga masih terbagi menjadi beberapa proses, diantaranya yaitu rolling, forging, extrusion, dan drawing. Kemudian yang ketiga ada sheet forming. Berbeda dari bulk deformation, sheet forming merupakan proses pembentukan logam di mana plate, strip, atau sheet dibentuk. Proses ini juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pressing, deep drawing, bending, dan shearing. Contoh benda dari hasil sheet forming yaitu bodi pada kendaraan bermotor. Kemudian yang terakhir ada particulate processing. Proses ini merupakan proses pembentukan benda kerja untuk menghasilkan sebuah produk yang berukuran kecil. Secara singkat, proses ini mencampurkan jenis material bubuk, kemudian dipadatkan dan dipanaskan agar mendapatkan bentuk sesuai yang diinginkan. Nah, ketika benda kerja tersebut sudah diproses, maka masuk ke proses berikutnya ada heat treatment, machining, joining, hingga finishing. Setelah beberapa komponen mesin tersebut sudah di finishing, kemudian masuk ke proses assemble, yaitu proses di mana menggabungkan seluruh komponen. Misalnya kita membuat ada produk mobil, maka di assemble menjadi produk sebuah mobil yang berfungsi dengan baik. Nah, berikut ini adalah hasil-hasil atau benda-benda yang dihasilkan dari keempat proses tersebut. Yang pertama ada sasis motor. Sasis motor ini dikerjakan melalui proses bulk deformation. Terus ada steel balls atau bola baja yang berbentuk kecil. Ini dibuat melalui proses particulate processing. Kemudian ada velg motor juga. Velg motor ini dikerjakan melalui proses pengecoran. Kemudian yang terakhir ini adalah bagian pada mobil balap yaitu spoiler. Ini diproduksi melalui proses sheet forming. Kemudian ada proses pengubahan bentuk logam. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan sifat-sifat mekanis tertentu yang dibutuhkan seperti kekerasan, kekuatan tarik, keuletan, dan sifat-sifat permukaan lainnya.
Pada dasarnya, proses pengubahan bentuk logam ini dilakukan secara deformasi plastis untuk mengubah bentuk benda kerja dari bentuk yang sederhana hingga menjadi bentuk yang kompleks dengan bantuan alat perkakas. Nah, selanjutnya, klasifikasi pengubah bentuk logam. Berdasarkan temperaturnya, ada dua macam klasifikasi untuk mengubah bentuk logam. Yang pertama ada hot working atau pengerjaan panas. Yang kedua ada cold working atau pengerjaan dingin. Hot working ini merupakan proses di mana benda kerja dipanaskan hingga melebihi temperatur rekristalisasi. Nah, yang kalau sebaliknya dengan cold working, benda kerja dipanaskan namun masih di bawah temperatur rekristalisasi. Nah, kemudian yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangannya dari dua klasifikasi tersebut. Yang pertama, kelebihan dari hot working yaitu cacat logam yang dihasilkan itu dapat berkurang. Kemudian yang kedua, perbaikan mikrostruktur. Jadi mikrostruktur yang ada pada produk ini dapat diperbaik. Tapi ada kekurangannya juga. Yang pertama, toleransi ukuran yang buruk. Kemudian mudah bereaksi dengan lingkungan luar karena temperatur yang dihasilkan sangat tinggi. Kemudian yang terakhir, kondisi permukaan produk cukup buruk karena yang dihasilkan produknya itu nanti agak kasar. Masih harus melakukan proses selanjutnya. Kemudian yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan cold working atau pengerjaan dingin. Kelebihannya yang pertama yaitu permukaan produk baik, toleransi ukurannya yang baik, terus menghasilkan sifat mekanis yang baik. Kemudian karena temperaturnya tidak terlalu tinggi, benda kerja yang dihasilkan tidak mudah terkontaminasi dengan lingkungan luar. Namun ada kekurangannya juga. Yang pertama, gaya deformasi besar, alat lebih kompleks, keuletan akhir produk yang buruk. Segitu aja teman-teman materi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.